Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita butuh akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita merayakan akan hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, di loteng rumah. Dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai akan murid-murid Tuhan. Dan Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini. Karena 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi pada saat ini kita akan membahas tentang ukuran gereja Tuhan diukur dengan ukuran daripada bahtera Nuh. Yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh ke arah Kristus. Hari demi hari yang kita lewati membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa segambar dengan Tuhan. Maka harus diukur akan kehidupan kita. Karena seperti zaman Nuh, pada akhirnya air bah itu menguasai akan seluruh dunia ini. Tetapi bahtera Nuh itu terapung di atas air bah itu. Maka demikianlah kita, gereja Tuhan adalah saudara dan saya, ketika kita bertumbuh ke arah Kristus. Maka ketika segala sesuatu yang buruk sekalipun menguasai segalanya, maka kita akan terluput, kita akan terapung di atas air bah itu. Maka Alkitab gambarkan bahwa akhir zaman seperti zaman Nuh. Ada apa di zaman Nuh? Kita akan membahasnya. Dan pada saat ini kita merayakan hari Pentakosta, kita akan ke arah tentang Roh Kudus. Kita akan bacakan di dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi di sini kita bisa memperhatikan kalau akhir zaman itu digambarkan sama seperti zaman Nuh, maka ada rahasia di dalamnya. Ada apa ketika zaman Nuh itu? Ada kerusakan daripada setiap manusia. Ada kerusakan di dalam kehidupan mereka. Maka pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan segalanya. Tetapi Nuh adalah pribadi yang Alkitab katakan bergaul karib dengan Tuhan. Henok itu mengalami pengangkatan tanpa kematian karena Alkitab berkata karena Henok bergaul karib dengan Tuhan. Maka demikianlah Nuh di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah-tengah begitu banyak kejahatan yang terjadi di sekitarnya, Nuh tetap menjadi orang yang tetap bergaul karib dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan berencana untuk menghancurkan semuanya, Tuhan berkata kepada Nuh supaya Nuh membangun bahtera.
supaya dia dan seisi rumahnya itu terselamatkan. Maka di sini Alkitab katakan bahwa Tuhan berkata kepada Nuh supaya Nuh membangun bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ada ukuran akan bahtera itu, tidak dibangun sesuka hati Nuh. Tuhan tidak berkata, ayo Nuh bangun perahu, bangun bahtera dengan ukuran apapun yang engkau mau. Kalau saudara baca di ayat yang ke-21, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat, ada ketaatan di dalamnya. Tuhan berkata 300, dia bangun 300. Tuhan berkata lebar 50, dia bangun 50. Tuhan berkata tinggi 30, dia bangun 30. Maka demikianlah kita hari-hari ini, kita ada di penghujung akan akhir zaman. Maka di dalam Wahyu 22 dikatakan supaya kita jangan menambah akan firman Tuhan, kita jangan mengurangi akan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan dengan ukurannya harus sesuai tepat seperti Nuh. Tetapi hari ini kita bisa melihat betapa ukuran firman Allah dikurangkan, betapa ukuran firman Allah ditambahkan berdasarkan perasaan-perasaan orang yang mengajarnya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Nuh mengalami keluputan, Nuh bersama dengan keluarganya, karena kita berkata Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Maka kita berkata Nuh membangun bahtera 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan arti rohani di balik ukuran ini, 30 hasta berbicara tentang angka dewasa. 30 hasta berbicara tentang angka dewasa. Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus semakin besar, maka rohnya semakin kuat. Jadi kita bertumbuh bukan hanya sekadar menjadi tua, tetapi tidak mengalami kedewasaan secara rohani. Berapa banyak orang-orang muda yang usia masih muda, tetapi kehidupan kerohanian mereka telah menjadi dewasa. Tetapi tidak sedikit orang yang secara usia, jangka waktu mereka berjumpa dan mengenal Tuhan itu sudah sangat lama, tetapi kehidupan kerohanian mereka masih tetap kanak-kanak. 30 adalah angka dewasa. Mempelai Tuhan harus dewasa, bukan yang masih kanak-kanak. Tuhan datang kali yang kedua bukan mencari yang masih kanak-kanak. Tuhan kita bukan Tuhan yang kalau bahasa kasarnya pedofil, yang datang mencari mempelai yang masih kanak-kanak, tetapi dia datang mencari yang dewasa. Maka di usia yang ke-30 Tuhan Yesus pun dibaptis. Dia datang ke sungai Yordan dan setelah itu dia dibaptis. Maka 30 adalah angka dewasa. Setelah dibaptis tidak berhenti di situ, tetapi kedewasaan akan nampak daripada kehidupan seseorang. Kalau kita dewasa secara jasmani, kita mungkin akan hidup menjadi pribadi yang mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang lain. Tetapi kedewasaan di dalam Tuhan, di mana kita semakin hari kita semakin bergantung sama Tuhan. Itulah kedewasaan di dalam Tuhan. Tetapi seringkali berbanding terbalik. Seseorang yang semakin dewasa secara lahirnya, dia semakin kuat secara ekonomi, tidak lagi bergantung sama Tuhan, tetapi merasa bahwa apa yang Tuhan berikan, nampak bahwa dari apa yang Tuhan berikan kelihatan mereka dewasa, melayani, membantu, pelayanan dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya tidak lagi hidup bergantung penuh sama Tuhan. Orang benar seperti pohon korma, kita berkata. Pohon korma semakin pohon itu besar, semakin besar kebutuhan dia akan air. Maka akarnya semakin dalam untuk apa? Untuk mencari air. Semakin kita dewasa secara rohani, kita akan semakin bergantung, membutuhkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi firman Tuhanlah yang akan mengukur kehidupan kita. Jadi 30 adalah angka dewasa. Dan 300 adalah angka setia. 300 adalah angka setia. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Jadi ketika ada peperangan di zaman hakim-hakim, Gideon yang memimpin peperangan itu dan melawan Amalek dan Midian yang tidak terhitung jumlahnya.
Bahkan unta mereka itu begitu sangat banyak. Tetapi ketika dipilih dari 32.000, Gideon bilang yang takut boleh pulang. Setelah itu 22.000 pergi, sisa 10.000. Setelah itu Tuhan bilang bawa mereka ke tepi sungai. Yang menjilat seperti anjing pisahkan, tetapi yang meminumnya dengan tangannya itu dipisahkan. Dan yang dipisahkan, yang menjilat seperti anjing, itu jumlahnya ada 9.700 orang. Mereka dipisahkan untuk tidak ada dalam peperangan. Yang masuk dalam peperangan jumlahnya adalah 300 orang. Dan 300 orang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengalahkan Amalek dan Midian yang tidak terhitung jumlahnya. Maka 300 adalah angka yang setia. Tidak menjilat seperti anjing. Anjing kembali kepada muntahnya. Tidak meminum seperti anjing. Air adalah firman Allah. Tetapi 300 ini berlutut dan meminumnya dengan cara yang layak. Kita akan bahas itu di dalam pengajaran tentang tabernakel. Tetapi karena hari ini adalah hari Pentakosta, maka kita akan berbicara tentang angka 50. 50, di hari yang ke-50 Roh Kudus itu dicurahkan. Dan angka 50 adalah tahun Yobel. 50 adalah Yobel. Semua tawanan dilepaskan. Bahkan segala hutang-hutang itu semuanya lunas ketika masuk ke tahun Yobel. Setiap suku itu punya tanah masing-masing. Tapi ketika dalam perjalanan mereka pada akhirnya berhutang kepada suku yang lain, tanah mereka menjadi gadaian mungkin seperti itu. Tetapi ketika masuk ke tahun 50, mau tidak mau harus dikembalikan. Karena itu adalah aturan yang Tuhan buat. Segala perbudakan selesai. Maka kita berkata di perjanjian baru, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan terjadi ketika tahun Yobel. Maka 50 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. 50 bicara tentang Yobel. 50 berbicara tentang kemerdekaan. Kita yang diperbudak oleh roh-roh dunia, yang dikuasai oleh roh-roh dunia, sampai roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan melepaskan segala sesuatu yang mengikat akan kehidupan kita. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan terjadi. Kalau selama ini kita hidup dalam sebuah ikatan yang tidak pernah lepas, betapa kita membutuhkan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Betapa kita menjadi orang yang sibuk menjadi pribadi yang mengasihani diri. Segala sesuatu fokus kepada pribadi diri sendiri. Kita butuh roh Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana murid-murid Tuhan setelah hari Pentakosta, betapa luar biasa mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mereka mulai berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sebelum mereka diutus untuk melakukan akan amanat agung, Tuhan berkata kepada murid-muridnya supaya mereka tunggu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. 10 hari lamanya mereka menantikan janji Bapa, sampai Roh Kudus itu dicurahkan, diperlengkapi baru diutus. Jadi mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Tuhanlah yang pilih mereka. Tuhanlah yang tahbiskan mereka. Tuhanlah yang melantik mereka. Tetapi hari ini apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang merasa bahwa mereka punya status yang tinggi, sekolah yang tinggi, maka mereka merasa mereka layak untuk ada di ladang. Tetapi saya mau katakan, tanpa pengurapan daripada Roh Kudus, hanya dunia yang pilih seseorang. Hanya organisasi yang melantik seseorang. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan sendiri yang memilih akan setiap hamba-hambanya. Bukan berarti kita seenaknya. Tetapi satu hal saya mau katakan, banyak orang juga yang lulus dari berbagai macam sekolah, dan Tuhan yang bawa mereka, yang didik mereka di sana. Pada akhirnya mereka ada di ladang. Tuhan sendiri yang perlengkapi mereka. Tetapi tidak sedikit juga yang merasa
layak ada di ladang Tuhan. Jadi jangan sampai kita merasa saya kurang pandai, saya kurang hebat, saya kurang luar biasa seperti yang lainnya, maka saya tidak berlayak ada di ladang Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan, Alkitab berkata di kitab Efesus. Tuhanlah yang pilih, Tuhanlah yang tetapkan, Tuhanlah yang angkat. Baik rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala dan guru Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang, yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang bilang udah datang, nanti saya yang baptis dengan Roh Kudus, itu kebohongan kalau saya bilang. Tuhan memang pakai juga hamba-hamba Tuhan lewat penumpangan tangan. Terjadi kepenuhan Roh Kudus kepada begitu banyak orang. Tetapi bukan hamba Tuhannya yang membaptis dengan Roh Kudus, tetapi firman Allah berkata, tetapi dia yang akan datang, yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tuhan sendiri yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Rindu untuk dibaptis Roh Kudus? Punya rasa haus akan Tuhan. Yohanes 14 dikatakan, jika engkau mengasihi aku. Coba kita Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku, segala perintah-Ku. Aku, Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dimulai dari mana? Banyak orang datang supaya mereka boleh menerima Roh Kudus, supaya mereka boleh untuk dipenuhi, karena mereka hanya rindu kuasanya. Karena mereka hanya rindu sama seperti orang-orang lain yang Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Maka mereka berjuang tetapi mereka tidak menemukannya. Sedangkan Alkitab berkata, ketok maka pintu dibukakan, minta maka akan diberikan. Karena dasar yang sesungguhnya Alkitab berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku. Amin. Rindu untuk dipenuhi akan Roh Tuhan. Alkitab berkata, dimulai jikalau kamu, Alkitab berkata, mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-Ku. Bahkan ketika pun mungkin kita tidak menjadi orang yang benar-benar memaksakan diri, tapi karena kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, kita menuruti firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi sesamanya. Orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan, maka hati Tuhan akan ada di dalam pribadi daripada orang itu. Dan dia akan punya beban melihat orang-orang yang terikat. Dia rindu untuk ada kelepasan terjadi. Maka siapa yang melepaskan? Urapan yang akan melepaskan. Maka Tuhan akan melihat, dia menemukan, dia akan perlengkapi kita. Rindu untuk diperlengkapi lebih, tetapi tidak pernah punya beban seperti hati Tuhan. Coba kita punya beban, bagaimana Tuhan? Ada pelayanan, oh tidak lepas, tidak tak kunjung untuk benar-benar menerima Engkau Tuhan. Kayaknya ada ikatan yang mengikat kehidupannya. Kita mulai datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan taruh kuasanya dalam hidup kita. Dimulai dari mana? Kasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Maka kuat kuasa Roh Tuhan itu akan menguasai hidup kita. Kita akan menjadi wadah yang terbuka. Semakin kita menyadari kita tidak mampu berbuat apa-apa, semakin kita menyadari betapa bodohnya kita, semakin kita menyadari kita cuma rumput, kita seperti rumput, semakin kita menyadari hidup kita seperti uap, semakin kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, di sanalah kita semakin bergantung sama Tuhan. Kita
kita tidak hebat, kita bukan siapa-siapa. Ketika kita merasa kita kuat, disitulah kita menjadi pribadi-pribadi yang mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka Paulus berkata, di dalam kelemahanku, maka kuasa Tuhan bekerja sempurna. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Bukan berarti dia lemah karena kesakitan, tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan. Dia menyadari bahwa dia cuma debu tanah. Dia katakan, kekayaanku ada di dalam bejana tanah liat ini. Dia benar-benar menempatkan Tuhan menjadi pribadi yang benar-benar berkuasa di dalam kehidupannya. Bahkan segala sesuatu, kemuliaan dunia dianggap sampah. Kalau kita melayani tetapi kemuliaan dunia masih kita kejar, kepopuleran secara lahiriah yang masih kita kejar, belum. Tetapi ketika kita menganggap segala sesuatu hanyalah sampah, maka disitulah Tuhan akan beracara penuh dalam hidup kita. Kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi tidak berhenti kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi lebih daripada itu, kita harus hidup oleh Roh. Begitu banyak orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan sudah ada tanda-tanda orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah ada bahasa rohnya. Tetapi karakter, cara hidupnya itu tidak menggambarkan Kristus. Tidak menjadi batu sentuhan. Tidak menjadi suratan yang terbuka. Tetapi menjadi batu sandungan buat banyak orang. Pada akhirnya tidak sedikit orang kan hari ini yang menghujat akan karunia-karunia roh berupa bahasa roh. Karena mereka berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan telah karuniakan mereka. Telah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi mereka tidak pernah hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Bahkan kadangkala Tuhan telah pakai mereka untuk melakukan banyak mujizat. Tetapi mujizat dan kehidupan mereka tidak pernah selaras. Harusnya ketika Tuhan perlengkapi kita dan kita berjalan disertai dengan tanda-tanda, kita harus semakin kecil dan Tuhan yang harus semakin besar dalam hidup kita. Tapi tidak sedikit ketika Tuhan perlengkapi seseorang, mereka yang semakin besar, mereka yang harus nampak dilihat orang. Harusnya Tuhan yang nampak. Amin. Harusnya Tuhan yang dilihat di dalam kehidupan kita. Rasul-rasul ketika mereka berjalan dengan karunia-karunia yang begitu sangat luar biasa. Nama siapa yang mereka bawa? Hanya nama Yesus yang mereka bawa. Nama siapa yang mereka besarkan? Hanya nama Yesus yang mereka besarkan. Tetapi tidak sedikit hari ini yang terjadi. Yang dibesarkan adalah pribadi orang yang hanya pembawa pesan. Kalau saya katakan ketika ada sesuatu yang diperbaiki lewat kehidupan pelayanan kami, contohnya kita ini cuma sarung tangan yang mengerjakanlah tangan Tuhan. Terus apakah sarung tangan yang harus dimuliakan? Tuhan yang harus dimuliakan. Maka kita harus hidup oleh Roh. Kita akan bacakan di dalam Roma 8. Jadi Roh Kudus kita sangat butuh. Jadi gereja Tuhan bukan hanya dewasa secara rohani, bukan hanya setia, tetapi harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sebuah surat akan sah kalau ada meterainya. Sebuah perjanjian akan sah kalau ada meterainya. Kita menjadi sah milik kepunyaan Tuhan ketika kita telah dimeteraikan. Amin. Maka Roh Kudus adalah meterai bahwa kita milik kepunyaan Tuhan. Roh Kudus adalah meterai dalam kehidupan kita bahwa kita milik Tuhan, bukan milik dunia. Dan ketika meterai itu ada, meterai Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka roh-roh dunia ini tidak dapat untuk bisa mencuri di dalam kehidupan kita.
Karena kita milik daripada raja di atas segala raja. Kalau Roh Kudus itu nggak penting, nggak mungkin Tuhan bilang kepada murid-muridnya untuk mereka tunggu dulu di Yerusalem. Ada janji yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Jadi kita milik Tuhan ketika ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, milik siapa? Ya, milik dunia. Dunia akan binasa. Dunia akan dilenyapkan. Ayat yang ke-13, Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, yang Tuhan telah taruh Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, atau roh Tuhan telah ada dalam kehidupan seseorang, harusnya dia mulai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan nampak daripada cara hidup dia. Dia akan hidup penuh dengan belas kasihan. Dia akan hidup penuh dengan beban akan jiwa-jiwa. Dia akan hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka jelas Alkitab katakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, maka kamu akan hidup. Jadi roh yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, supaya menginsafkan manusia akan dosa. Tetapi seringkali kita berjumpa orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah ada karunia-karunia roh, tetapi begitu bergaul karib dengan dosa, dosa menjadi makanan yang dinikmati dalam hidup mereka. Mereka tidak mengizinkan roh Tuhan untuk membawa mereka kepada sebuah pembaharuan, supaya mereka benar-benar menjadi baru. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita bukan hanya memberikan kita kuasa supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan Alkitab berkata lebih besar daripada apa yang pernah dia kerjakan ketika dia ada. Tetapi memberikan kuasa supaya kita bisa mematikan akan segala sesuatu yang duniawi, supaya kita punya kuasa untuk bisa mematikan akan segala kedagingan dalam hidup kita. Bersama Roh Kudus kita bisa. Dengan kekuatan sendiri enggak akan pernah bisa. Makanya Tuhan taruh penolong. Bukan hanya tolong kalau kita lapar. Kehidupan dunia itu cuma sementara waktu. Bukan hanya tolong ketika kita bangkrut dan diangkat. Bukan hanya tolong ketika kita sakit dan dia sembuhkan. Tetapi pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana dia akan tolong, dia akan topang, supaya kita tetap berjalan di dalam kehendaknya. Supaya kita dengan kuasa roh Tuhan bisa mematikan perkara-perkara daging dalam hidup kita. Itu memang butuh proses yang panjang. Kadang Tuhan izinkan, kadang roh Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dia bawa kita melewati padang gurun, dia bawa kita melewati lembah kekelaman, supaya kita dididik, supaya hal-hal yang duniawi itu bisa lepas dalam hidup kita. Dan ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi berapa banyak orang yang telah menerima roh Allah tetapi tidak pernah hidup dipimpin? Kita bisa bayangkan padang gurun yang begitu panas, malam begitu beku, begitu dingin, di bawah 0 derajat kalau malam. Kalau mereka tidak hidup dipimpin oleh tiang awan, tiang api, pasti mati. Maka biarlah firman dan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Jika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka sering saya katakan firman adalah alat ukurnya. Kalau kita berkata kita adalah anak-anak Allah, pertama, sudahkah kita dipenuhi roh Tuhan?
Yang kedua, sudahkah kita dipimpin oleh Roh Tuhan? Atau kita yang memimpin? Sudahkah Tuhan menjadi raja dalam hidup kita? Atau kita yang masih merajai akan kehidupan kita? Atau kita masih mengizinkan raja-raja asing dalam kehidupan kita? Keserakahan, penyembahan berhala dan sebagainya, roh-roh miskin dunia ini masih bercokol dalam hidup kita. Izinkan dia memimpin. Tidak ada satu peperangan yang akan ujungnya seri. Tidak ada satu peperangan di dalam hidup kita yang kita akan lihat kita mengalami kekalahan ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau lihat kemampuan kita terbatas, tapi kita punya Roh Tuhan yang tidak terbatas. Kita orang biasa, tapi kita punya Tuhan, Roh Kudus yang luar biasa menyertai kita. Tuhan akan buat perbedaan. Lihat aja nabi-nabi Tuhan, rasul-rasulnya, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan di dalam Alkitab. Waktu Tuhan pilih mereka itu orang-orang biasa. Sebagian besar adalah orang-orang biasa. Tetapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang bahkan setelah ribuan tahun masih dibicarakan sampai hari ini. Amin. Ketika mereka mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, Roh Kudus akan buat perbedaan di dalam kehidupan kita. Jadi hidup dipimpin, maka kita adalah anak. Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas Alkitab berkata kita tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak menerima roh yang membuat kita takut lagi. Karena ketakutan tidak berasal daripada Tuhan. Jadi yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, kita telah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bukan roh lagi perbudakan. Maka jangan kita hidup di dalam perbudakan, jangan dosa dunia itu terus memperbudak kehidupan kita. Tetapi izinkan Roh Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Maka kita berkata, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Amin. Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita anak, kita adalah pewaris. Tapi kalau kita anak, berarti kita harus berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, ayat 14, adalah anak-anak Allah. Tetapi siapa yang tidak dipimpin, anak siapa? Kalau kita bukan anak Allah, berarti kita anak setan. Jangan tunjuk-tunjuk. Menunjuk begini. Berapa jari itu menghadap ke kita sendiri. Firman itu seperti cermin sebenarnya. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, jangan kita bawa cermin untuk kita bawa ke orang-orang. Tapi biarlah ketika firman itu disampaikan, kita bercermin. Sudahkah kita seukuran dengan apa yang Tuhan mau? Banyak orang sibuk membawa cermin. Benar kan? Wah, coba lihat hidup kamu. Wah, ya, sudah berdandan atau belum? Dia sendiri gak pernah ngaca. Dia sendiri berantakan. Dia sendiri hidup di dalam dosa dan sebagainya. Benar kan? Tapi Tuhan mau kita. Firman itu seperti air yang jernih. Air yang jernih bukan hanya untuk kita minum, tapi air yang jernih
kita bisa berkaca di air itu. Dan air itu adalah firman Tuhan. Amin. Bukan hanya ketika kita minum memberikan kehidupan dalam hidup kita, tetapi kita bisa melihat dan kita bisa bercermin di air itu. Firman akan mengukur. Saya ketika pun menyampaikan firman Tuhan, itu seperti pedang. Saya sementara menyampaikan, tapi sementara rasanya ditusuk. Karena ada hal-hal yang memang kita masih dalam perjuangan untuk bisa sampai di titik yang Tuhan mau. Maka kita butuh akan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita berkata, yang terakhir ya, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Maka kita akan menerima bersama dengan Kristus. Maka kita harus tetap tinggal menetap di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak akan mendapat apa-apa. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaan-penderitaan karena nama Tuhan di dalam kehidupan kita akan membawa kita kepada kemuliaan. Tetapi seringkali penderitaan-penderitaan yang kita terima karena apa? Karena kebodohan kita. Karena pilihan kita. Bukan berdasarkan ketentuan Tuhan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Tidak sedikit kalau Paulus bilang jatuh ke dalam berbagai-bagai macam duka, dikatakan seperti itu. Banyak orang jatuh ke dalam berbagai-bagai macam duka karena apa? Karena pilihan mereka, karena memilih jalan di luar jalan yang Tuhan tentukan. Memilih keserakahan daripada cinta Tuhan. Memilih perkara dunia daripada perkara-perkara yang di atas. Membawa mereka masuk ke dalam berbagai-bagai macam duka. Tetapi kita, sekalipun kita harus mengalami penderitaan, tetapi karena nama Tuhan. Karena kita mempertahankan iman kita di dalam Kristus. Jadi ukuran daripada gereja Tuhan diukur dengan ukuran daripada Bahtera Nuh. Yang pertama 30, yang kedua 330 angka dewasa, 300 berbicara tentang angka setia, kita akan bahas di waktu yang lainnya. Dan tadi yang kita bahas adalah 50, berbicara tentang Roh Kudus. Amin. Jadi mempelai yang akan terluput dari air bah yang akan menguasai segalanya adalah mempelai yang pertama dewasa, yang kedua setia, dan yang ketiga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus dan akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Kalau hari ini masih enak, sekalipun, sebelum saya tutup, sekalipun ada virus yang menguasai di mana-mana, membuat kita terbatas untuk melakukan aktivitas. Tetapi saya mau katakan, akan ada satu masa yang begitu sangat mengerikan. Kalau sekarang kita punya uang, di rumah kita mau makan aja, tinggal pesan pakai aplikasi, benar? Tetapi sampai waktunya, ketika sama seperti air bah, masa kesusahan besar itu terjadi, semuanya dikuasai oleh antikris. Nggak ada kita di rumah bisa pesan makanan. Tanpa tanda binatang itu seseorang tidak akan bisa untuk membeli dan menjual. Hari ini masih bisa? Masih bisa. Tapi terbayang ketika masa-masa itu begitu mengerikan. Ada kengerian yang belum pernah terjadi, Alkitab berkata. Hari ini orang bilang ngeri, belum ada apa-apanya. Karena masih ada kengerian yang lebih hebat lagi. Kalau ini Tuhan hanya